Alan Turing bukan nama yang biasa terdengar di sekolah, tapi tanpa dirinya, komputer yang kita gunakan hari ini mungkin tak pernah ada. Dalam bayang-bayang Perang Dunia II, ia bukan membawa senjata, melainkan membawa ide dan logika matematika. Saat dunia sedang terbakar, di balik layar seorang pria dengan pikiran rumit sedang menyelamatkannya, tanpa peluru, tanpa pengakuan. Namun kisahnya tak berakhir dengan tepuk tangan. Ia dipaksa bungkam oleh bangsa yang ia selamatkan. Ia dihakimi karena cinta yang tak bisa dirubah. Dunia memujanya saat butuh, dan membuangnya setelah menang. Cerita ini bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang bagaimana sejarah bisa melupakan orang yang paling layak diingat. Dan inilah Alan Turing. Pada tahun 1939, Nazi menguasai Eropa, dan mesin Enigma mereka membuat pesan militer yang mustahil dibaca. Inggris panik, tapi di sebuah desa terpencil bernama Bletchley Park, Alan Turing dan timnya sedang berpacu dengan waktu. Ia merancang mesin elektromekanis yang bisa membaca Enigma, dan itulah cikal bakal komputer pertama di dunia. Mesin itu tak hanya memecahkan sebuah kode, tapi juga menyelamatkan jutaan nyawa. Tanpa Turing, perang bisa berlangsung bertahun-tahun lebih lama. Namun proyek ini sangat rahasia, tak ada publikasi, tak ada medali, tak ada wajah Turing di berita. Bahkan setelah perang usai, publik tak tahu siapa yang menyelamatkan mereka. Alan Turing pun kembali ke kehidupannya, diam, tanpa dikenal. Setelah perang, Turing tidak berhenti. Ia membayangkan mesin universal yang bisa meniru cara berpikir manusia. Di era ketika komputer bahkan belum dikenal oleh publik, Turing sudah menulis teori tentang kecerdasan buatan. Ia menulis makalah yang kini menjadi pondasi ilmu komputer. Ia bertanya, bisakah sebuah mesin berpikir? Dan ia menciptakan Turing Test, yaitu sebuah uji coba yang sampai hari ini digunakan untuk menilai sebuah kecerdasan buatan. Namun dunia belum siap, idenya dianggap aneh, bahkan terlalu jauh, sehingga ia tetap sendirian dengan pikirannya, sambil terus menerobos batas imajinasi. Apa jadinya jika Turing hidup hari ini, di era AI dan komputer kuantum? Di tahun 1952, polisi Inggris mendatangi rumah Turing, bukan karena sebuah kejahatan teknologi, tapi karena ia menjalin hubungan sesama jenis. Di masa itu, homoseksualitas dianggap ilegal di Inggris. Alih-alih dipenjara, ia diberi pilihan, melalui hukuman penjara atau penyembuhan melalui terapi hormon. Ia memilih yang kedua, tapi efeknya menghancurkan. Mentalnya runtuh, tubuhnya melemah. Jenius itu dipatahkan secara perlahan. Tak ada penghargaan, tak ada pelindungan. Negara yang ia selamatkan kini menjatuhkannya. Pada 7 Juni 1954, Alan Turing ditemukan meninggal. Ia memakan apel yang dilapisi sianida. Banyak yang percaya itu bunuh diri, sebagian lagi menduga ada yang lebih kelam. Tapi satu hal yang pasti, dunia kehilangan jenius yang tak tergantikan. Ia meninggalkan dunia dalam diam, tanpa upacara, tanpa pamit. Ironisnya, butuh puluhan tahun sebelum pemerintah Inggris mengakui kesalahannya. Pada tahun 2009, Perdana Menteri Inggris meminta maaf secara resmi. Dan pada 2013, Ratu Elizabeth II memberikan gerasi anumerta. Namun, semuanya terlambat. Kini namanya dikenang di dunia teknologi, tetapi luka itu tetap terasa. Alan Turing tak hidup lagi, tapi idenya tetap hidup. Ia bukan hanya bapak komputer, ia adalah simbol dari keberanian berpikir yang berbeda. Dari kegigihan mengejar kebenaran, meski tak ada yang mengerti. Dunia kini memakai ciptaannya, dari smartphone di tanganmu, hingga AI di setiap algoritma. Semua berakar dari satu ide sederhana, yaitu logika bisa menciptakan dunia baru.